Ajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Tempat pembuangan akhir Sente di Kabupaten Kelungkung hingga kini masih terbakar. Ratusan calon tenaga kontrak Pol PP Kabupaten Jembrana menjalani tes urin. Mencoba nasi campur ayam betutu di wilayah Denpasar Utara. Tempat pembuangan akhir Sente di Kabupaten Kelungkung hingga kini masih terbakar. Pemkab Kelungkung terus berupaya memadamkan api karena asap yang mengepul mengganggu masyarakat di sekitar TPA. Pemkab bahkan menetapkan status siaga darurat. Hingga Senin lalu, kebakaran bahkan meluas ke seluruh area TPA seluas 87 hektar. Pemadam kebakaran berpacu dengan waktu untuk memadamkan api agar tidak membesar. Kalaksa BPBD Kelungkung, Iputu Widiada pada Senin lalu mengatakan, tim gabungan telah menurunkan 2 alat berat untuk pemadaman titik api di dalam tumpukan sampah. Kita sekarang penanganan ini, kita dengan dibantu alat berat kita ngaduk langsung disemprot, alat berat ngaduk semprot. Kalau kemarin kita tidak menggunakan alat berat semprot, begitu ternyata api sulit mati. Sekarang dengan kita bongkar dari bawah, begitu sampah dibongkar, semprot lagi dengan air, disemprot lagi dengan air seperti itu. Berarti secara kasat mata gimana api ini sudah turun ke bawah apa gimana nih? Apinya kalau kita lihat, api itu begitu kita bongkar tidak ada, hanya asap-asap saja. Nah, itu kita semprot terus api. Karena ada alamannya kita tidak tahu. Pasti yang jelas begitu kita bongkar asap sudah hilang. Ada beberapa titik yang sudah kita laksanakan seperti itu. Selain fokus pada pemadaman api, BPBD juga membagikan masker kepada warga yang tinggal dekat dengan TPA Sente agar tidak terhirup asap langsung dari TPA. Seperti diketahui, TPA Sente terbakar sejak Selasa pekan lalu. Api diduga bersumber dari gas metana yang terbakar di dalam tumpukan sampah karena suhu cuaca panas. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Kelungkung. Musim hujan yang ditunggu-tunggu sebagian masyarakat Bali tidak lama lagi akan terjadi. Setelah sekian lama diterpa kemarau panjang, BMKG wilayah 3 Denpasar memperkirakan akhir bulan Januari sebagian wilayah di Bali akan turun hujan namun tidak menentu. Menurut BMKG, pola pertemuan arah angin di sebagian wilayah Bali menyebabkan pertumbuhan awan. Secara klimatologis, sebagian wilayah Bali sudah memasuki musim hujan dan juga diprediksi oleh Stasiun Klimatologi Jembrana puncak musim hujan di wilayah Bali akan terjadi pada bulan Januari hingga Februari 2024 nanti. Kemudian belakangan ini terjadi pola pertemuan angin di sekitar wilayah Bali yang mengakibatkan pertumbuhan awan hujan dan juga awan konvektif di sekitar wilayah Bali. Untuk saat ini kondisi cuaca cenderung masih cerah berawan, namun masih ada potensi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Bali, terutama untuk wilayah Bali bagian tengah, barat, dan juga utara. Himbauan kepada masyarakat agar tetap mewaspadai potensi hujan yang dapat terjadi disertai dengan petir ataupun juga angin kencang berdurasi singkat, terutamanya untuk wilayah Bali bagian barat, utara, dan juga tengah. BMKG memperkirakan potensi hujan ringan dan lebat akan terjadi di wilayah Bali bagian tengah, barat, dan bagian utara pada beberapa hari ke depan. Sebelumnya, BMKG wilayah 3 Denpasar memprediksi awal musim hujan di wilayah Bali akan berlangsung pada pertengahan November 2023 dan puncaknya pada Januari 2024. Namun, perakiraan BMKG meleset karena hingga awal Januari hujan yang turun di Bali masih rendah. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung.
Warga perumahan Kesambi Baru Kerobokan mau tidak mau harus mencoblos di TPS yang sudah disiapkan KPU Badung di lahan pasar Ngerobok. KPU akhirnya memutuskan balai pertemuan yang biasa digunakan warga untuk mencoblos dalam pemilu sebelumnya tidak bisa digunakan karena lahan di mana balai pertemuan berdiri masih berperkara di Polda Bali. Balai pertemuan hingga saat ini masih disegel karena terjadi sengketa kepemilikan antara warga perumahan Kesambi Baru. KPU Badung tidak mau berurusan dengan hukum, sehingga memutuskan mencari lokasi baru yang jaraknya tidak jauh dari perumahan Kesambi Baru. Ada nilai-nilai politis yang disampaikan oleh tokoh-tokoh masyarakat di sana, sehingga mencoba untuk mempertahankan. Tetapi kami tetap berpijak pada aturan. Secara regulasi, kalau tempat itu memang ada sengketa hukum, ya kita tidak bisa gunakan. Jadi tetap akan kita buat TPS di luar tempat itu. Kita sudah siapkan di Pasar Robok. Di Pasar Robok hanya 200 meter dari sana, titik koordinatnya sudah kita pindahkan dan teman-teman PPS sudah menyiapkan itu, PPK juga sudah menyiapkan. Yang terpenting kalau ada sengketa keperdataan atau sengketa hukum pidana di dalam satu kawasan, kita tidak bisa gunakan sebagai TPS. Aparat keamanan sebelumnya berusaha untuk memediasi warga perumahan Kesambi terkait TPS di balai pertemuan karena warga ingin tetap menggunakan balai pertemuan sebagai lokasi TPS. Hingga saat ini warga tidak bisa masuk ke balai pertemuan karena tertutup dan pintu disegel hingga kasus sengketa ini berakhir. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung.